Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah setia sama channel Yaltisam Official. Semoga kalian selalu sehat, berkah untuk kita semuanya. Gimana kabar kalian, sehat? Alhamdulillah, belamin kasih waras. Masalah kasih doanya lagi sangat Allah saatkan teman kasih yang di rumah majikan tentunya diberikan kekuatan sampai finish. Teman kasih yang bahagia juga tentunya. Jangan lupa bersyukur yang determination, semoga mendapatkan majikan yang lebih baik. Yang masih berkelut dengan hutang piutang, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Amin ya robbal alamin. Ya ampun. Tayang satu video kalian nggak cukup, Kaisam mau ngoceh lagi dong. Ini mumpung Kaisam masih punya waktu ya, beberapa menit. Jadi Kaisam untuk membahas kasus kedua tentang mbaknya yang menuntut 77.000 long service ke labor ya. Dan kemarin sidang labornya ternyata mental. Tapi kita tidak tinggal diam, kita tetap berjuang untuk mbaknya, dan KJRI juga berjuang, dan KJRI juga mensupport bahwa mbaknya harus maju. Karena apa? Hak harus tetap diperjuangkan. Walaupun kita menuntut dari labor itu waktunya lama, tapi nggak jadi masalah. Kita ada shelter, kita ada organisasi yang bisa mendampingi. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Potensi menangnya ini sebenarnya besar. Hanya saja on prosesnya hakimlah yang harus memutuskan, hakim tertingginya ya. Karena ini berkaitan dengan tabungan majikan, ya kan? Jadi kita benar-benar harus hakim tertinggi yang memutuskan. Kalau kalian lupa kasusnya, Kaisam ingatkan. Jadi si pekerja migran ini mengabdi di satu majikan, cuy. Itu majikannya kaya raya sebenarnya. Hanya saja rumahnya itu apa ya? Rumah yang cukup layak huni aja lah, cuy. Jadi ini tipikal majikan yang suka nabung ya, tidak memboros-boroskan uang, dan tabungannya ini juga banyak, cuy. Sampai dihitung nolnya itu banyak. Dan kalau misalkan membayar long service mbaknya ini bisa banget, ya kan? Nah, oke. Jadi Kaisam juga ini dapat masukan ya untuk KJRI. Kenapa nggak ada garantornya gitu kan? Jadi buat kalian yang neneknya udah tua gitu kan, tanda tangan, sekarang itu harus ada tanda tangan anaknya. Nah ini untuk mengantisipasi kalau mereka nggak ada. Jadi kalian nggak susah untuk menuntut hak kamu gitu, cuy. Itu alasannya ya. Oke, jadi si pekerja migran ini bekerja di satu rumah yang ada di Tumun. Dia ini menjaga nyonya dan menjaga tuan. Nah, ini pertama kali kontrak kerjanya, ini nyonya yang tanda tangan, cuy. Dan ini cukup panjang ya. Kalaupun di kontrak pertama yang tanda tangan nyonya, ini pun bisa dituntut long service. Karena sudah bertahun ya. Kalian tahu nggak? Mbaknya ini 24 tahun loh kerja ya. Nah, saat si nyonyanya ini meninggal, gantilah beralih kontrak kerja itu ke singsangnya ya, cuy ya. Tapi dia juga dalam satu alamat. Tadi udah dicek sama KJRI kalau mbaknya tetap di alamat yang sama selama 24 tahun itu. Singkat cerita nih, tuannya ini juga meninggal dunia, cuy. Nah, biasanya kan sama si cecenya aja nih, ke bank juga sama cecenya, semua juga cecenya ikut andil di majikan itu. Jadi si cecenya ini tahu lokasi tempat naruh tabungan, naruh apa, tapi cecenya amanah gitu kan, tidak ada untuk menguasai harta majikan ini. Nah, singkat cerita nih, singsangnya meninggal. Polisi sudah investigasi, surat kematian sudah keluar, ya kan. Jadi mbaknya merasa bahwa rumah itu adalah rumah ya, hanya saja tertentok dengan visa ya kan. Visanya itu kan ada masa expire-nya. Kemarin sudah extend visa karena kita naik labor. Konsultasi dengan agensinya ini mematahkan semangatnya, tidak memperjuangkan, cuy. Ya kan, sedangkan mbaknya ini haknya yang belum dibayar adalah 1 bulan gaji, tiket pesawat, akomodasi, cuti tahunan. Lah, mbaknya bagaimana pulang? Orang tiket pesawat aja nggak ada yang beliin gitu kan. Agensi menyarankan udah beli sendiri aja, kamu pulang, udahlah kamu masa tuanya di rumah. Lu apa-apaan ini kan? Ini adalah pekerja migran. Dia punya hak gitu kan. Hanya saja kebingungan ini, cuy, karena nggak ada garantornya, nggak ada anaknya, nggak ada saudaranya, nggak ada apapun. Jadi nggak tahu nih siapa yang bertanggung jawab atas keuangan majikan setelah majikan meninggal dunia. Nah ini yang kita bawa kasus ini ke labor kemarin. Nah saat kita bawa ke labor Tumun, itu dihitung sama pihak labornya. Long service 77, gaji 5.000, tiket pesawat 3.000, cuti tahunan 28 hari. Nah, totalnya ini 83.000, coy. Dari 77 itu hanya long service, sisanya itu hak-hak yang belum dibayar. Jadi 83.000. Nah, siapa yang bayar nih?
ya kan? Lebor juga menyelusuri nih, nggak ada ahli warisnya, nggak ada apanya. Jadi Lebor ini ngomong, kamu punya nggak buku tabungan majikan dan lain? Cecenya ada katanya. Ya udah, kamu bawa lagi ke sini, ya kan? Jadi dibawa lagi nih sama mbaknya. Kemarin sidang cuy, tanggal 9, ya kan? Masuk ruang sidang di luar itu, di situ ada hakim Lebor dan lain-lain. Terus mbaknya ini bilang, Lebor ini ngomong sama mbaknya, ini kalau misalkan kamu pengen tetap menuntut, ya kan, kamu harus naik ke persidangan yang lebih tinggi lagi, karena kita tidak bisa memutuskan, dan kamu harus didampingi pengacara katanya cuy, untuk menuntut hak-hak yang belum dibayar. Karena apa? Kita nggak tahu siapa yang akan bayarkan, walaupun si majikan ini punya tabungan, ya kan. Nah inilah pentingnya kita harus tahu informasi nih cuy. Saat nenek kalian itu udah tua ya cuy ya, dan kamu mencurigai bahwa nggak ada keluarga yang menjenguk kamu coba tanyakan. Kalau misalkan ada anaknya sih is okay, nggak jadi masalah ya. Cuma buat kalian yang udah tahunan nih sama nenek kakek dan merasa bahwa nggak ada saudara-saudara, kamu ngomong sama nenek kakek, kamu punya saudara nggak sih di sini? Kamu punya ini nggak sih? Kamu harus ngomong ya. Ini jangan sampai kayak mbaknya. Karena apa? Karena nggak ada ahli waris dan nggak ada surat wasiat cuy. Nah di sini buat kalian juga pembelajaran ya. Jadi kalau kalian sudah bekerja lama dengan majikan, kalian harus minta long service itu di hitam putih cuy. Harus ada surat di hitam putih kalau kalian itu akan diberikan long service saat sudah tidak dibutuhkan. Nah itu sebagai surat waris nih cuy. Nah mbaknya yang nggak ngerti, dia dalam keadaan yang nyaman aja, dia kerja di rumah majikan itu, ya kan, sampai pada akhirnya majikan meninggal, dia berdiam diri di rumahnya, terpentok visa, kalau tidak diurus segera yo overstay gitu kan, ya kan. Mbaknya udah di rumahnya majikan, udah kayak rumahnya sendiri aja deh coy. Kaisam nanya, bayar listriknya gimana? Itu kita nggak pernah bayar listrik Kaisam, langsung dipotong dari banknya si majikan ini, ya kan. Jadi posisi mbaknya masih ada di rumah majikan ya. Kemarin itu ditolak sama Lebor, harus naik lagi dan dibutuhkan pengacara. Yo Kaisam langsung follow up ke KJRI, Bu saya ada kasus Bu, kayak gini. KJRI ngomong apa? Lanjut ya Tisam, proses, lanjut, ambil haknya. Mbaknya ini bisa menunggu proses dengan mencari majikan lagi, atau dia tidak bekerja tapi dia harus tahu konsekuensinya bahwa menuntut hak ini lebih dari setahunan cuy. Tapi ya nggak apa-apa, daripada kita nggak dapat apa-apa gitu, ya kan. Ini mbaknya menuntut 80.000, itu kan 160 juta ya kan, lumayan untuk masa tuanya. Kita menunggu 1 tahun proses juga nggak jadi masalah, benar nggak? Daripada kita sekarang pulang ke Indonesia nggak bawa apa-apa, justru kita modalin tiket pesawat sendiri. Yo jangan, kita ini pekerja migran yo, yang mengabdi kepada majikan segitunya gitu kan. Jadi yuk kita juga harus dibela ini kan. Yo KJRI sekarang lagi manggil ini agensinya, mungkin agensinya yang dipanggil KJRI kurang ajar ya, Tisam bawa ke Lebor. Yo nggak, bukan masalah gitu. Kaisam sakit hati loh cuy, sakit hatinya gini, kok ngenes banget gitu kan. Dia udah ngabdi 24 tahun, majikannya punya duit, hanya saja nggak ada surat wasiat dan nggak ada ahli waris gitu kan. Yo kita bisa loh menuntut nanti, ya kan. Ada organisasi nanti, hari ini Kaisam juga ketemu sama organisasi untuk ngasih mbaknya ya, karena di organisasi tersebut dia didampingi pengacara gitu kan, karena Kaisam punya keterbatasan. Nggak jadi masalah, Kaisam akan welcome dengan orang-orang yang benar-benar mau membantu pekerja migran, siapapun itu backgroundnya ya kan. Kaisam sudah ngambil ke sini, tapi Kaisam tetap pantau, dan KJRI juga selalu mereport ke Kaisam. Alhamdulillah gitu kan, Kaisam juga merasa dihargai gitu kan, sebagai orang yang memfollow up kasus ini. Ini sebagai pembelajaran untuk kita bersama gitu kan. Jadi agensi itu bukan hanya sekedar bisnis, agensi juga harus membantu nih untuk mengambilkan haknya mbaknya. Siapa lagi kalau bukan kita yang membantu, benar nggak? Ya kan? Ya kita tadi KJRI ngomong mental mbaknya dijaga ya Tisam, jangan sampai kena. Kita lanjut aja prosesnya kayak gitu kan. Berarti kan dari kasus ini pun KJRI juga harus tahu, melihat nih, bahwa kedepannya saat pengajuan kontrak kerja ini harus dipastikan garantornya ada enggak nih. Jangan sampai kecolongan kayak mbaknya. Oke lah, mungkin mbaknya ini kan sudah 24 tahun ya kan, sudah nyaman-nyaman aja. Tapi ini adalah problem issue yang harus diperbaiki oleh KJRI. Jadi harus ada garantornya tuh. Sebenarnya tadi itu mbaknya juga udah dicek, ada garantornya, sepupunya cuy. Tapi yang nggak tahu itu sepupu asal sepupu atau apa, tapi tidak bisa dihubungi juga, ya kan. Nah ini makanya tugas agent ya kan, KJRI ini udah manggil agentnya nih untuk diselusuri nih garantornya ini bisa dihubungi atau enggak. Nah itu ya.
Nah, pentingnya kalau kita menjaga orang tua tuh seperti itu, harus peduli nih dengan kontrak kerja kita sendiri gitu cuy. Ya jadi buat kalian hati-hati tuh ya. Jadi buat kalian yang udah kerja lama, mulai tuh minta surat perjanjian hitam di atas putih tentang perjanjian long service. Long service itu berapa Kak Isam? 2/3 dari gaji kita dikali masa kerja kita cuy. 2/3 dari gaji misalkan 5.000, berarti sekitar 3.500 ya, 2/3-nya itu dikali masa kerja misalkan 10 tahun, berarti ya dapatnya 35.000 gitu cuy, cara ngitungnya ya. Lumayan. Jadi buat kalian tuh kalau udah kerja tahunan gitu kan, kalian berhak mendapatkan long service itu karena masa pengabdian cuy. Kita nggak mudah loh kita mengabdi dengan majikan tahunan, benar nggak sih? Iya, jadi buat kalian orang yang 6 tahun kerja aja udah nuntut long service, apalagi kita yang kerja 10 tahun lebih ya kan. Kayak Tisam sih nuntut nggak? Nggak tahu lah cuy, Kak Isam juga bingung. Kak Isam nggak akan mungkin bisa nuntut long service ya, karena Kak Isam yang pulang, bukan majikan yang memulangkan kayak Tisam ya kan. Yuk majikan Kak Isam yuk senang aja lanjut kerja, tapi Kak Isam punya mimpi, punya cita-cita yang lain dan harus diwujudkan ya. Kak Isam nggak mau menyiakan masa tua Kak Isam hanya menjadi pekerja migran Indonesia. Wis cuy, kita tuh harus keluar dari zona nyaman ini ya. Mungkin kalian yang zona nyaman berpikir mau apa sih Kak Isam pulang ke Indonesia, ya itu kan pilihan hidup ya. Kak Isam juga menghargai, tapi ya nggak apa-apa, tetap semangat. Jadi buat kalian yang udah cukup ya, pulang. Jangan lama-lama, udah ibadah kerja itu kan, menikmati bangun tidur di rumah sendiri. Mau sampai kapan gitu kan, masa kita harus nunggu sakit dulu harus menikmati rumah kita yang ada di Indonesia gitu kan, ya jangan ya. Buat anak-anak overstay dan pemperan juga, Kak Isam juga membuka buat kalian yang bingung surrendernya bagaimana. Kak Isam akan mengarahkan bagaimana cara kalian surrender, gak usah takut ya. Kita hidup real aja cuy, hidup di luar itu sangat keras banget. Kalau kamu masih kuat silakan, kalau enggak mari kita pulang ya, karena pulang pun harus on proses. Jadi biarkan kalian surrender, jadi kalian kan juga masih bisa tinggal di sini beberapa bulan untuk proses surrender kamu, oke? Nah, kita doakan banyak, semoga mendapatkan keadilan dan mendapatkan haknya ya cuy ya. Dan terima kasih buat kalian yang support kayak Tisam dan teman-teman yang lainnya. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah. See you next video, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, bye-bye.